Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saya berikan tema pagi hari ini, kasih-Nya selalu baru. Amin. Kasih Tuhan untuk kita selalu baru. Tuhan tidak pernah memberi bekas. Ya, Tuhan tidak akan memberi bekas kemarin. Tapi Tuhan punya kasih yang selalu baru buat kita. Setiap pagi, kasih-Nya itu selalu baru. Tuhan menyertai hari-hari kita. Hari kemarin Tuhan memimpin hidup kita. Hari kemarin Tuhan memberkati kita. Hari kemarin Tuhan melindungi kita. Hari ini kasih-Nya baru untuk saya. Penyertaannya untuk kita setiap hari selalu baru untuk kita semua. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan setiap kita ini merindukan kasih-Nya Tuhan. Karena tanpa kasih-Nya Tuhan tentunya kita tidak bisa berjalan. Ada pujian mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kalau kasih Tuhan selalu baru menerangi jalan kita, saya percaya firman Tuhan mampu menuntun di langkah-langkah kita. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23, saudaraku, kita akan belajar tentang kasih Tuhan di dalam kondisi yang tidak enak. Kita akan melihat apakah kasih Tuhan selalu ada buat kondisi yang tidak nyaman sekalipun. Dalam ratapan ini, saudaraku, kita akan belajar dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak enak, tapi selalu ada ucapan syukur dan merasakan kasih setia Tuhan. Penyertaan Tuhan itu selalu ada. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Firman Tuhan pagi hari ini tentunya pasti memberkati setiap kita dan menguatkan iman kita. Setiap orang memulai hari dengan pergumulannya masing-masing, betul enggak? Setiap kita ini pasti punya pergumulan, amin. Kita semua punya tantangan masing-masing, kita punya masalah masing-masing. Ada yang bangun dengan sukacita, ada yang bangun dengan beban, betul enggak? Pagi hari ini yang bangun dengan sukacita bisa angkat tangan. Ya, pagi hari ini yang bangun dengan sukacita katakan Yesus dahsyat. Atau pagi hari ini ada yang bangun dengan beban, mikirin ekonomi, Pak, susah Pak, pekerjaan suami lagi diberhentikan Pak, suami lagi tidak kerja Pak, usaha lagi seret Pak, toko lagi sepi, warung lagi sepi Pak, mikirin ekonomi, bangun dengan beban, ada enggak? Kalau ada katakan Yesus luar biasa. Saudara, saat-saat ini memang keadaannya enggak baik. Memang betul, ada yang bangun dengan sukacita, ada yang bangun dengan beban, mikirin ekonomi, mikirin kesehatan, mikirin keluarga. Ada pekerjaan pelayanan atau masa depan yang mungkin seakan-akan Tuhan ini masalah ini membuat pengharapan kita itu seakan-akan, oh Tuhan ada pertolongan, tidak. Betul enggak, saudara? Ya, masalah itu membuat kita itu seakan-akan iman kita ini luntur, saudara. Apalagi kalau masalah keuangan. Ya, anak Tuhan kalau mikirin masalah keuangan, jatuh dalam masalah ekonomi, ya seakan-akan Tuhan sudah tidak pernah dengar doa kita. Tuhan tidak pernah dengar doa saya, tak? Tuhan, apakah Tuhan sudah tidak memperhatikan saya, kah? Seringkali kita berkata, apakah Tuhan masih menyertaiku?
Ya, setiap pagi mungkin kita bangun dengan banyak masalah. Ada yang bangun dengan sukacita, ada yang lagi bingung, ada yang lagi khawatir, ada yang lagi sakit, ada yang lagi mikirin suaminya gak pulang-pulang. Betul enggak? Seringkali kita bertanya, apakah Tuhan masih menyertai aku? Seringkali kita bertanya, Tuhan, apakah Tuhan masih mendengar doa-doaku? Firman Tuhan pagi hari ini menjawab tegas pertanyaan-pertanyaan itu, saudara. Perhatikan ini, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya apa? Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Artinya ketika matahari terbit, saudara, tidak pernah berkata hari ini aku lelah mengasihimu. Ketika matahari terbit, Tuhan tidak pernah berkata aku sudah kehabisan kasih untuk aku berikan kepada kamu anak-anakku. Tuhan tidak pernah satu pagi pun ketika persediaan kasih, rahmat, kesetiaan Tuhan habis dalam hidup kita. Tidak. Setiap hari adalah bukti bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Amin. Kalau hari ini kita ada, kita bisa menghembuskan nafas, kita masih menghirup udara pagi hari ini, saya percaya ini adalah kasih-Nya Tuhan. Amin. Bayangkan kalau pagi ini Tuhan menghentikan nafas kita, kira-kira kita bisa mikirin masalah lagi enggak? Coba kalau pagi hari ini kita bayangkan nih, Tuhan menghentikan nafas kita, kira-kira kita bisa mikirin masalah lagi tidak? Gak bisa, saudara. Ya, meskipun hidup ini ada masalah, meskipun hidup ini ada tantangan, mungkin ada sukacita sekalipun, bagaimanapun keadaannya, saudara, hari ini kita bisa bangun, kita bisa bernafas, dan Tuhan memberi hari ini kesempatan untuk kita. Itu anugerah yang luar biasa buat kita. Karena saat Tuhan tidak memberi kesempatan lagi buat saya, sudah selesailah kita. Kita nggak akan bisa mikirin masalah lagi. Kita nggak akan bisa bersyukur lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah almarhum, saudara. Ya, artinya setiap hari matahari terbit, Tuhan tidak pernah berkata aku kehabisan kasih. Dia selalu banyak stok kasih dan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari yang kita baca ratapan 3 ini, latar belakangnya ini ya, ini ditulis ketika Yerusalem telah dihancurkan oleh Babel. Betul enggak? Ya teman-teman, kalau baca ratapan, mulai dari ayat pertama sampai yang ketiga habis, ya isinya di sini adalah Yerusalem telah dihancurkan oleh Raja Babel. Kota yang megah berubah menjadi puing-puing. Ya. Bait Allah dibakar, banyak orang dibunuh dan dibuang. Betul tak? Di tengah kehancuran itu, Nabi Yeremia tidak menutup mata, saudara. Ada seorang nabi Tuhan, ya, terhadap penderitaan-penderitaan itu dia tidak tutup mata. Ia menangis, Nabi Yeremia ini menangis. Sama seperti kita saat ini yang sedang mengalami masalah, sama seperti saya yang saat ini mengalami tantangan. Mungkin ada air mata yang keluar, mungkin ada ratapan yang muncul, yang keluar dari mulut kita. Dan kita mengakui kepedihan bangsa kita, kepedihan hidup kita. Sama seperti Nabi Yeremia pada saat itu, tertulis dalam ratapan ini. Namun perhatikan ini saudara, di tengah ratapan itulah muncul pengakuan iman yang luar biasa. Apakah kita pun dalam hidup kita sekarang mungkin ada kesengsaraan, mungkin ada tantangan yang berat, apakah tetap ada iman dalam hidup kita? Ini pertanyaannya saudara.
Coba kita renungkan pagi hari ini. Boleh ada masalah, boleh kita menangis, boleh kita meratap, Tuhan tolong saya. Mungkin air mata kita bercucuran, ada kepedihan dalam hidup ini. Tapi apakah tetap ada iman yang luar biasa dalam hidupmu? Sama seperti Nabi Yeremia, justru di tengah ratapan bangsa yang dihancurkan oleh Babel, bangsa yang dulunya besar menjadi puing-puing, bahkan bait Allah dibakar, banyak orang dibunuh, dibuang. Jadi di pembuangan Babel, saudara. Tapi iman Yeremia ini muncul luar biasa, tak berkesudahan. Perhatikan ini kata-kata Yeremia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini yang penting, saudara. Tuhan tahu air mata kita, Tuhan tahu ratapan kita, tapi yang Tuhan mau adalah apakah tetap ada iman dalam hidupmu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Harapan sejati tidak lahir karena keadaan berubah. Amin. Setuju enggak teman-teman? Harapan sejati, iman yang sejati, percaya Tuhan yang sesungguhnya tidak lahir karena keadaan berubah. Keadaan dunia memang berubah-ubah. Keadaan dunia memang tidak stabil, tapi iman yang sejati, harapan yang sejati tidak tergantung kepada keadaan yang berubah. Setuju? Amin. Tetapi karena Allah tidak pernah berubah, jangan mengandalkan dunia ini, saudara. Jangan berharap kepada dunia ini, tapi andalkanlah Tuhan. Taruh harapanmu kepada Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah selama-lamanya. Allah kita Allah yang mengerti kondisi kita. Allah kita Allah yang memulihkan kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Ada pujian mengatakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Selalu ada mukjizat Tuhan, selalu ada keajaiban Tuhan, selalu ada pemulihan yang akan Tuhan kerjakan. Mungkin memang ada air mata, mungkin memang ada ratapan, tapi ingat, imanmu tidak boleh bergantung kepada keadaan. Tapi iman kita harus kita taruh kepada Allah yang tidak pernah berubah. Ada pujian yang cukup luar biasa, saudara, yang akan menguatkan iman kita. Ya, walau dunia berubah. Dunia ini memang berubah-ubah, betul enggak? Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tanganmu. Ada yang tahu pujian ini? Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara, meskipun dunia berubah, keadaan memang tidak tentu, namun kasih setia Tuhan tetap sama dalam hidup kita. Ekonomi sekarang memang sulit. Itu yang membuat iman kita ini seakan-akan down, betul tak, saudara? Itu yang membuat kita seakan-akan takut menghadapi hari-hari ini. Tapi ingat, kasih setia Tuhan tetap sama. Dia setia dalam setiap rencananya. Kita harus percaya ini. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Sampai detik ini, kita pasti akan melihat penyertaan Tuhan itu sempurna.
Karena orang yang memiliki iman, dia pasti melihat mukjizat Tuhan. Orang yang memiliki iman, orang yang selalu berdoa, dia akan melihat terobosan yang Tuhan akan buka dalam hidup kita. Karena tidak ada satupun pintu yang akan bisa ditutup oleh siapapun kalau Tuhan sudah membuka pintunya. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada satupun yang bisa merendahkan kita. Sampai selama-lamanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan kita. Saudara, tema ini muncul, saya merasakan kemarin minggu saya diberkati Tuhan. Kemarin minggu pengkhotbah dari gereja, ada tamu dari Surabaya. Dia bicara tentang iman. Saya di situ saya menangis. Saya merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya merasakan betapa Tuhan mengingatkan saya akan kasih-Nya yang tidak pernah habis-habisnya. Sehingga pagi hari ini saya berikan tema kasih-Nya selalu baru. Tuhan itu menyertai hari-hari kita. Yang pertama, kita masuk poin pagi hari ini. Poin kita yang pertama di sini, kasih Tuhan tidak pernah habis. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara, kasih manusia sering berubah. Kasih saya kepada Tuhan sering berubah. Kasih kita kepada Tuhan mungkin bisa berubah. Saat dihargai kita mengasihi, betul enggak? Kasih kita kepada sesama bisa berubah. Saat kita dihargai kita bisa mengasihi. Tapi saat kita dikecewakan, kita menjauh, betul? Mungkin kalau teman-teman punya sahabat, ya, kalau sahabat saudara bisa mengasihi, bisa menghargai, mungkin kita bisa baik, betul enggak? Tapi coba kalau sahabat saudara, teman saudara, ya, mengecewakan, kira-kira tetap mengasihi enggak? Mungkin kita bisa berubah. Karena memang itulah kita ini. Kasih manusia itu sering kali berubah. Kepada sesama manusia aja bisa berubah, apalagi kepada Tuhan. Benar enggak? Yuk jujur. Ya, betul ya? Jujur ya. Kepada manusia saja kita ini seringkali berubah, apalagi kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan, perhatikan ini, kasih Tuhan tidak bergantung kepada suasana hati kita. Kasih Tuhan tidak tergantung kepada kondisi hati kita. Kamu mau dikecewakan, kamu mau lagi sakit hari ini, kamu hari ini lagi putus asa, atau kamu hari ini lagi sukacita, bagaimanapun kondisi hatimu, kasih Tuhan tidak tergantung kepada suasana hati manusia. Kasih-Nya tetap ada ketika kita gagal. Kasih-Nya tetap ada ketika kita jatuh. Kasih-Nya akan tetap ada ketika kita menangis. Kasih-Nya akan tetap ada saat kita ini seakan-akan tidak punya harapan. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku. Saudara, saat kita gagal, saat kita jatuh, saat kita menangis, justru Tuhan mengatakan, marilah kepadaku nak. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mungkin keadaanmu memang gak mudah. Mungkin masalahmu memang gak ringan. Mungkin hari ini kau mencucurkan air mata. Seakan-akan tidak ada pertolongan datang. Tuhan mengatakan pagi hari ini, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan tidak mengizinkan kita lepas dari masalah. Tuhan tidak selalu menolong kita dalam masalah, tapi Dia ada selalu di dalam masalah-masalah kita. Penyertaannya itu loh sempurna. Tuhan tidak selalu menghalau kita dari masalah, tapi Dia selalu ada di dalam masalah. Amin. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, menguatkan. Ya, meneguhkan ini artinya apa? Menguatkan, meyakinkan, membangunkan iman kita kembali. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan apa? Menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sanggup menolong kita hanya Tuhan. Yang bisa membawa kita kepada kemenangan hanya tangan Tuhan. Jadi kalau kita di dalam masalah, kita ada di dalam tantangan, jangan cari jalan keluar sendiri. Pasti nanti kecewa. Seringkali saudara, seringkali orang kecewa, orang merasa tidak dapat pertolongan, tidak melihat mukjizat Tuhan, bukan karena Tuhan gak mampu, tapi karena dia terlalu mengandalkan manusia, terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa kasih Tuhan tidak pernah kurang dalam hidup kita. Jangan takut, firman Tuhan katakan. Banyak orang takut karena dia tidak berserah kepada Tuhan. Banyak orang ketakutan, khawatir, sampai putus asa. Karena apa? Karena tidak merasakan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong, bukan hanya memberi kekuatan, bukan hanya memberi iman, bukan hanya memberi semangat, tapi perhatikan, Allah akan menolong kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kita bisa menang kalau kita berjalan dengan Tuhan. Kita bisa menang menghadapi masalah, kita bisa menang menghadapi tantangan kalau kita berjalan bersama Tuhan. Tapi saat kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita, tapi saat kita berjalan sendiri dengan keegoisan kita, kemampuan kita sendiri, satu saat kita akan jatuh karena kekuatan manusia terbatas. Amin. Andalkan Tuhan. Asal kita sadar saja kita hari ini berjalan bersama Tuhan, saya percaya kemenangan demi kemenangan kita akan alami bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika kita gagal, ya, manusia bisa gagal. Seringkali sakit tidak kunjung sembuh, ekonomi tidak kunjung ada pemulihan. Bahkan ketika kita gagal, kita bertobat setelah jatuh, Tuhan memulihkan kita kembali. Betul enggak? Betul enggak? Saat kita jatuh karena kesalahan kita, contoh mungkin ya, kita gagal karena kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya kita jatuh. Tapi ketika kita bertobat, Tuhan pulih enggak? Tuhan pulihkan enggak? Tuhan tolong kita enggak? Tuhan pasti tolong kita, saudara. Tuhan itu mengajar, Tuhan menegur kita dengan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah lepaskan kita, saudara. Meskipun seringkali kita egois, seringkali kita mengandalkan kekuatan sendiri, dan akhirnya kita jatuh. Ketika kita bertobat, Tuhan itu pasti pulihkan kita. Tuhan, ampuni saya sadar sekarang Tuhan. Kemarin Tuhan tegur saya tidak mau dengar. Tuhan, kemarin Tuhan ingatkan saya tidak mau dengar. Saya terlalu mengandalkan kekuatan saya sendiri, dan akhirnya sekarang saya jatuh. Sekarang saya putus asa, sekarang saya mengalami masalah besar. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, pulihkan saya. Tuhan, pulihkan enggak? Tuhan, pulihkan, saudara. Tuhan, pulihkan kita. Ketika kita sadar, ketika kita bertobat, kita kembali kepada kasih Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah habis, rahmat-Nya tidak pernah habis. Dia Allah yang akan selalu ada dan menolong setiap kita. Kita akan melihat ya contoh-contoh Alkitab. Ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah gagal tapi dipulihkan Tuhan. Kita lihat contoh tokoh Alkitab. Yang pertama Petrus. Ya, Rasul Petrus
Ini terkenal dia pernah jatuh karena dia itu menyangkal Yesus 3 kali. Betul enggak? Yesus disangkal oleh Petrus. Karena apa? Karena tekanan. Karena banyak musuh, karena banyak aniaya pada saat itu, Petrus ketakutan, dia khawatir, akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Rasul Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetapi dia menyesal. Dia menyesal dan bertobat. Apakah Tuhan tidak pakai Petrus? Apakah Petrus tidak dipulihkan Tuhan? Tuhan memulihkan Petrus, Tuhan pakai Petrus, Petrus dipulihkan dan menjadi pemimpin gereja. Sehingga keselamatan disebarluaskan oleh Petrus. Rasul yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Sekali dia khotbah 30.000 orang bertobat. Saudara, Tuhan tidak akan melihat kegagalan kita. Kalau kita nih ya, kalau kita sama orang, sama saudara, kita sekali disakiti, kita inget-inget terus, betul enggak? Contohnya nih, kalau saya disakiti sama Kak Tini, ya ini contoh aja ya teman-teman ya, Mama Tini. Saya mungkin disakiti oleh Mama Tini, ya. Kita disakiti nih. Terus Mama Tini minta maaf sama saya. Pak Kris minta maaf ya, sudah saya kemarin menyakiti perasaan Pak Kris. Mungkin kita bisa memaafkan, tapi kita masih ingat-ingat terus. Betul enggak? Ini dulu pernah nyakitin saya, kurang ajar memang. Kita mungkin enggak bisa lupa, saudara. Mungkin kita mungkin sudah memaafkan, tapi untuk melupakan itu mungkin sulit. Betul enggak? Loh, tapi Tuhan itu enggak pernah ingat-ingat pelanggaran kita. Tuhan itu tidak pernah ingat-ingat kesalahan kita. Betul enggak? Tuhan tidak pernah ingat-ingat pelanggaran-pelanggaranmu. Saat kita bertobat, saat kita menyesal, sama seperti Petrus, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi apakah Yesus ingat kesalahannya? Tidak. Tuhan tidak pernah ingat-ingat kesalahan yang kemarin. Ketika kita menyesal dan bertobat dan kita mau berubah, dipulihkan Tuhan, sehingga Petrus menjadi pemimpin gereja. Kalau kita baca di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19, teman-teman bisa baca di situ ceritanya. Yohanes 21 15 sampai yang ke-19. Kita lihat contoh yang kedua, Daud. Tentunya kita kenal ya Raja Daud. Ya. Saya percaya kita semua kenal siapa Raja Daud. Raja Daud ini pernah jatuh dalam dosa. Benar enggak? Ya, dia seorang raja yang dipakai Tuhan, tapi bagaimanapun Daud ini juga manusia biasa, sama seperti kita. Sama seperti saya. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang spesial. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang tidak berdosa saat itu. Sehingga dia menjadi korban tebusan bagi dosa manusia. Raja Daud ini sama seperti kita, pernah jatuh dalam dosa yang besar. Bayangkan, dosa perzinahan, saudara. Betul enggak? Ya, karena ngintip orang mandi, istri orang diambil, dijadikan istrinya, suaminya dibunuh. Loh, lah kurang ajar, betul enggak, saudara? Kalau menurut penilaian kita, Daud ini sudah dosanya luar biasa. Benar enggak? Dia pernah jatuh ke dalam dosa yang luar biasa. Tapi apakah dia tidak dipulihkan Tuhan ketika dia bertobat? Ketika dia menyesal, dia minta ampun kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia menyesali segala perbuatannya meskipun anaknya meninggal karena perbuatannya. Dia dipulihkan Tuhan. Saudara bisa baca di Mazmur 51. Tuhan itu tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita kembali. Yang dia mau adalah hati kita yang mau kembali kepada dia. Yang Tuhan mau adalah koreksi hidup kita ini loh. Apakah kita mau menyadari kembali bahwa hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Kasihnya itu tidak pernah habis. Rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Amin.
Yunus, contoh yang ketiga. Saya percaya kita juga tidak lupa sama Yunus, ya. Yunus ini pernah lari dari panggilan Tuhan. Betul enggak? Dipanggil Tuhan, ya. Tapi dia pernah lari dari panggilan itu. Yunus sadar, ya, dia sadar bahwa dia sudah lari dari panggilan Tuhan, tapi dia tidak berbalik untuk bertobat, sehingga dia masuk perut ikan. Betul enggak? Dimakan ikan besar, saudara. Ya, perhatikan ini teman-teman ya. Ini contoh ini bisa mengingatkan kita. Kalau kita sudah diingatkan Tuhan, kita tidak mau dengar, hati-hati. Ada ikan besar yang akan memakan kamu, yang akan memakan kita. Artinya apa? Ikan besar ini bisa digambarkan masalah. Ada masalah yang besar akan menelan hidupmu. Ada tantangan yang besar akan menelan hidupmu. Saat Tuhan ingatkan kita, dengar, karena kasih-Nya itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Sebelum Tuhan menghadirkan masalah, Tuhan tegur kita. Betul? Sama seperti kalau kita sama anak, ya, anak kita berbuat salah, satu kali kita ingatkan dia, kamu salah loh. Kamu jangan ulangi lagi seperti ini. Ya, tingkah lakumu ini salah. Papa ingatkan, jangan ulangi lagi. Betul enggak? Mungkin kita ingatkan dulu dia. Ketika dia sudah sadar, kita tidak akan pukul dia, betul? Kita tidak akan pukul dia. Tapi ketika dia mengulangi lagi kesalahan yang sama, kita tidak akan ngomel lagi, kita langsung pukul dia. Kemarin Papa sudah ingatkan. Betul enggak, saudara? Kemarin Papa sudah ingatkan, kenapa kamu tidak dengar? Mungkin kita bisa pukul dia, kita bisa lebih keras kepada dia. Ada masalah yang dia hadapi. Begitu juga dengan Tuhan. Yunus sudah diingatkan, tapi dia tidak mau dengar, sehingga ada ikan besar menelan Yunus. Pada saat itu, saudara, kadangkala seringkali kita manusia, persoalan atau tragedi itu yang baru menyadarkan kita. Benar enggak? Kalau sudah masalah datang baru sadar. Kalau sudah masalah berat datang baru sadar. Tuhan, saya sadar Tuhan. Oh Tuhan, kemarin saya jatuh. Ya, ini loh seperti Yunus. Yunus 3 hari di perut ikan, tapi untungnya sadar, saudara. Untungnya dia bertobat. Untungnya dia berdoa di perut ikan. Coba kalau dia tidak sadar, bisa keluar dari belakang, saudara. Betul enggak? Kalau Yunus ini tidak sadar, 3 hari nggak sadar, 4 hari sampai 1 minggu, ya almarhum keluar dari belakang, saudara. Jadi kotoran Yunus ini. Tapi saat dia sadar, dia berdoa, dia minta ampun kepada Tuhan, keluarnya dari depan. Ya, tiba-tiba ikannya itu batuk atau wahing, ya. Wah, langsung dikeluarkan Yunus itu lewat depan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari masalah dan tantangan yang besar sekalipun. Saat kita sadar, masalah itu tidak akan menghabisi kita. Saat kita sadar, masalahmu tidak akan menelan kamu terus. Tuhan mampu melepaskan kita. Tuhan mampu mengeluarkan kita dengan aman. Tuhan pemulih. Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Saudara, kita baca Roma 5 ayat yang ke-8. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya. Orang yang mau bertobat, orang yang mau datang kepada Tuhan, orang yang mau mengandalkan Tuhan, Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Oleh karena itu, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita ini masih berdosa. Tuhan tidak tunggu kita bertobat. Tuhan tidak tunggu kita ini hidup benar dulu. Tapi Tuhan datang untuk memberikan Kristus saat kita masih berdosa. Sekarang kita sudah menjadi orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Amin. Kita tidak berada di bawah kutuk lagi.
Kita tidak berada di dalam hukuman dosa lagi. Kita bukan di kuasa dosa, tapi kita berada di kuasa kasih karunia Allah. Oleh sebab itu saudara, Tuhan ingatkan kita, sadarlah kita. Saat Tuhan menegur kita dengan kasih-Nya, ingatlah kasih-Nya tidak pernah habis dalam hidup kita. Dosa tidak akan menghabisi hidup kita. Dosa tidak akan membinasakan hidup kita. Tapi Tuhan akan menolong kita saat kita mau berbalik, mau bertobat, mau kembali kepada rencana Tuhan. Kasih Tuhan bukan hasil jasa kita, tapi melainkan anugerah yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Saya kasih ilustrasi ya teman-teman ya. Ilustrasinya seorang ayah akan tetap mencari anaknya yang tersesat. Betul? Kalau kita punya anak salah jalan, sebentar, ada yang berusaha menghentikan live ini teman-teman. Sebentar ya, sabar ya. Sebentar. Sabar teman ya. Bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kalau kita seorang ayah, anak kita tersesat, kita akan tetap mencari enggak? Kita akan berusaha mencari anak kita enggak? Kita akan berusaha mencari. Namanya anak saudara, betul enggak? Bagaimanapun dia anak kita. Mungkin kita jengkel, mungkin kita marah-marah di awalnya, tapi sebagai orang tua, kita akan tetap mencari anak kita. Manapun dia anak kita, ya betul enggak? Demikian pula Allah, demikian pula Tuhan. Allah akan mencari manusia melalui Kristus, melalui Yesus. Kasih-Nya mendahului pertobatan kita. Saudara, seringkali masalah itu menjadi pengingat buat kita. Tuhan hadirkan masalah untuk menyelamatkan kita. Betul? Yunus kalau tidak dimakan sama ikan, Yunus tidak akan tahu. Yunus tidak akan bertobat. Betul enggak? Daud tidak akan bertobat kalau dia tidak kehilangan anaknya. Anaknya meninggal karena perbuatan dosanya. Daud tidak akan bertobat dengan itu. Sama seperti kita. Tuhan izinkan kadang-kadang masalah datang. Tantangan ada, pencobaan ada. Itu karena kesalahan kita. Dan Tuhan mau kita berbalik kepada Dia. Kasih-Nya mendahului pertobatan kita. Dengan apa? Menghadirkan masalah dalam hidupmu. Coba kita lihat poin yang kedua. Kita akan lihat poin yang kedua. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara, kata rahmat ini ya, rahmat itu anugerah Tuhan. Ya, bukan sekedar kasih. Tapi rahmat ini bicara tentang pemeliharaan. Artinya apa? Tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu pakai, tentang apa yang kamu inginkan, kebutuhan-kebutuhan hidupmu, bahkan imanmu. Itu akan diperhatikan Tuhan karena rahmat Tuhan itu selalu baru. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-23 mengatakan setiap pagi selalu baru, tiap pagi. Karena Tuhan ingin kita hidup bergantung hanya kepada Tuhan setiap hari. Amin. Setiap hari jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada dunia. Setiap hari bergantung kepada Tuhan. Sama seperti mana di padang gurun. Ya, Allah memberi makan bangsa Israel itu setiap hari kirim mana. Kenapa Tuhan gak langsung kirim satu truk untuk persediaan 1 bulan? Betul enggak? Bisa enggak Allah mengirim 1 truk mana? Ya, bisa ya? Bisa saudara, tapi Tuhan enggak mau lakukan itu. Tuhan kirim setiap hari mana? Secukupnya untuk bangsa Israel makan setiap pagi. Tuhan bisa kirim 1 truk gitu ya, langsung seambrek untuk 1 bulan. Bisa, tapi Tuhan tidak mau lakukan itu.
Ini mengingatkan bahwa setiap kita berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Tuhan cukupkan hidup kita. Keperluan kebutuhanmu, rahmatnya itu selalu baru. Kita mau terima yang kemarin atau yang baru? Halo, kita mau terima yang kemarin atau yang baru? Saya percaya kita semua seneng yang baru ya. Ya baju, kalau baju baru seneng ya. Ya, kalau sepatu baru seneng. Ya asalkan jangan istri baru, suami baru. Bahaya itu. Kalau baju baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, kita senang. Asal jangan istri baru atau suami baru. Nah, itu baru masalah itu. Ya, hari ini memiliki tantangan hari ini, saudara. Kita harus sadar ini. Memang kita hidup di dunia ini memang penuh banyak masalah. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Betul enggak? Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Yang penting ono Tuhan Yesus setiap hari, saudara. Kalau setiap hari kita andalkan Tuhan, kalau setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, meskipun setiap hari ada masalah, beres kabeh. Betul enggak? Beres kabeh. Kadangkala kita hidup kita enggak beres karena enggak ada Tuhan. Kadangkala kenapa hidup kita ini enggak beres? Karena kita ini jauh dari Tuhan. Doa jarang-jarang, baca firman enggak pernah, dengar khotbah ya lek minggu tok, ibadah kalau minggu aja. Bagaimana kita ini dekat sama Tuhan? Bagaimana hidup kita mau beres? Saudara, kalau kita mau beres, yang penting ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu ada masalah, meskipun hidupmu ada tantangan, akan beres semuanya. Karena apa? Bukan kita yang kerja sendiri. Firman Tuhan katakan, aku tahu sekarang bahwa Allahku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Saudara, kadangkala masalah tidak bisa terselesaikan bukan karena Tuhan tidak sanggup tolong kita, tapi karena kita jauh dari Tuhan. Kita tidak berjalan sama Tuhan, itu yang membuat kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Kita memiliki tantangan hari ini dan Tuhan menyediakan rahmat-Nya untuk hari ini. Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, jangan pernah khawatir. Terlalu mikir, akhirnya sakit, asam lambung naik. Saudara, itu orang-orang yang gak punya Tuhan. Tapi kita orang-orang yang punya Tuhan, kita orang-orang yang punya pengharapan. Ingat, kesusahan sehari hanya untuk sehari. Cukup untuk sehari. Kita tidak perlu terlalu mikirin, terlalu sampai stres, terus asam lambung naik, darah tinggi, langsung nanti bisa stroke, saudara. Tuhan mau kita ini mengandalkan Dia. Andalkan Tuhan, mari kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dia memberikan kelegaan. Jangan hidup dengan ketakutan kemarin. Datanglah kepada Tuhan setiap hari. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini perhatikan teman-teman. Ya, orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa? Kekuatan baru.
Saudara, mungkin hari ini kita lemah karena masalah. Mungkin kita bisa khawatir karena tantangan besar. Tapi ingatlah, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Pagi hari ini yang mendapatkan kekuatan baru, katakan amin. Saudara, masalah boleh datang. Tantangan memang ada. Mungkin hari ini ada yang menangis. Masalahku besar, tantanganku berat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Saudara, orang-orang yang hidup dalam Tuhan bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena kekuatan baru yang Tuhan berikan, sehingga kita akan seperti raja wali yang akan terus terbang melintasi masalah yang kita hadapi. Ada masalah kita lewati bersama Tuhan, ada tantangan kita lewati bersama Tuhan. Meskipun kita harus berlari, kita tidak akan kecapean. Mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada waktunya kita lari, kita gopo kabeh, betul enggak? Kita seakan-akan, Tuhan ini bagaimana ini Tuhan? Ini ya apa Tuhan? Mungkin kita panik, betul enggak? Tapi ketika ada Tuhan, kamu enggak akan kecapean. Banyak orang panik, banyak orang gopo kabeh, tapi dia lupa, dia mengandalkan kekuatan sendiri. Akhirnya apa? Putus asa. Saya sudah berjuang Tuhan, saya sudah kerja keras Tuhan, saya sudah banting tulang, masalah gak kunjung selesai. Enak, kamu terlalu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita mengandalkan manusia yang terbatas ini, sehingga kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Ketika kita panik, ketika kita berlari, ingat, Tuhan memberi kekuatan yang baru. Kita tidak akan kecapean, kita tidak akan lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kalau hari ini Tuhan belum tolong kita, mungkin belum hari ini pertolongan Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita berjalan di lembah kelam. Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri berjalan di lembah kelam. Ada gada dan tongkat Tuhan yang akan selalu menghibur kita. Meskipun kita harus lewati lembah air mata, kita akan senantiasa ada bersama-sama penyertaan Tuhan. Kita tidak akan dihabisi oleh masalah. Kita tidak akan dimakan ikan yang besar, dan kita tidak akan keluar dari belakang. Karena orang-orang yang keluar dari belakang adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang keluar dari belakang adalah orang-orang yang tidak punya iman, tidak punya Tuhan. Meskipun kita mungkin jatuh, tapi kita akan muncul sebagai pemenang. Orang yang mau berharap kepada Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini.